Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasan Amiruddin SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri 008 Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, Angkatan 1 Universitas Islam Negeri Islam Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda atau UIN Samarinda. Pada kesempatan hari ini, Senin 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SD Negeri 008 Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 6 dengan materi indahnya saling menghormati. Berikut video saya. Selamat menyaksikan. Apa kabar anak-anak? Baik. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Sebelumnya kita awali dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Si Rafid, silakan Rafid memimpin doa. Baca surat Al-Fatihah dan ini. Alhamdulillah, kita sudah berdoa sebagai pembuka pelajaran kita pada hari ini, yaitu pelajaran yang pertama untuk kelas kalian yang baru, yaitu kelas berapa? 6. Ini adalah pertemuan pertama materi pendidikan agama Islam. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi dengan judul indahnya saling menghormati. Silakan dibuka yang ada bukunya, itu di halaman pertama. Indahnya saling menghormati, ya. Nah, anak-anak sekalian, tujuan kita mempelajari pelajaran kali ini yang pertama adalah kalian itu nanti setelah Pak Guru jelaskan, kalian presentasi, kalian diskusi, diharapkan kalian itu bisa menginterpretasikan materi surah Al-Kafirun dalam kehidupan sehari-hari. Ya, menginterpretasikan itu apa? Mengamalkan kandungan surah Al-Kafirun di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah belajar tadi diskusi, ya, mendengarkan pelajaran, kalian bisa memahami makna surah Al-Kafirun, ya, bisa memahami makna surah Al-Kafirun. Nah, yang terakhir, kalian bisa membaca surah Al-Kafirun dengan baik dan benar. Kita mulai. Nah, ini materi kita pada hari ini adalah surah
surah Al-Kafirun, sekilas tentang surah Al-Kafirun. Kemudian yang kedua kita membaca surah Al-Kafirun. Yang ketiga menulis dan menghafal serta memahami isi kandungan surah. Surah Al-Kafirun ini adalah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Makkah. Maka dari itu surah Al-Kafirun ini termasuk golongan surah Makkiyah. Ya, karena turunnya di Makkah. Surah Al-Kafirun ini termasuk juz berapa? Juz 30 ya. Termasuk juz 30. Kemudian dia terletak pada nomor berapa? Nomor berapa suratnya? Nomor 109. Surah ke-109. Ayatnya ada 6 ayat ya. Itu sekilas tentang surah Al-Kafirun. Allah menurunkan surah Al-Kafirun ini berkenaan dengan ajakan orang kafir Quraisy untuk bekerja sama dalam bidang akidah. Hari ini kita sholat, hari Minggu kita ke gereja, nanti hari apa lagi, gimana lagi. Jadi bekerja sama dalam hal ibadah, di dalam beribadah. Nah, maka turunlah surah Al-Kafirun ya. Kita baca dulu sama-sama surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya. Cara membaca surah Al-Kafirun, kalau membaca surah Al-Quran itu yang pertama diawali dengan apa? Diawali dengan ta'awudz. Bacaannya apa ta'awudz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacaan ta'awudz itu dikenal juga bacaan isti'adzah. Kemudian setelah ta'awudz baca apa? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca surah yang ingin dibaca. Contohnya surah Al-Kafirun. Nah, di dalam membaca surah Al-Kafirun harus diperhatikan hukum bacaannya ya. Fathah. Kemudian itu garis di atas dibaca fathah, garis di bawah dibaca kasroh, bunyinya i. Kemudian seperti mau itu dibaca doma, bunyinya u. Kemudian tanwin itu dibaca bacaannya apa? Kalau tanwin, kalau garis di atas jadi an. Kalau baris di bawah jadi in ya. Kalau domatain dibaca jadi un ya. Kemudian tanda sukun atau tanda mati itu tidak dibaca tapi menjadi waqaf. Tanda baca tasdid itu dibaca double. Contohnya abiduma ya. Kemudian membaca tulisan Arab dibaca dari sebelah kanan ke kiri. Kalau baca tulisan biasa huruf Latin dari kiri ke kanan, kebalikannya ya. Kemudian ini
kita baca sama-sama lagi surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, itu kalian perhatikan yang tanda barisnya seperti bendera itu bacanya panjang ya. Kemudian kalau ada tanda waqaf maka berhenti ya. Kalau ada tanda mat itu dipanjangkan ya. Baca coba kelompok 1 baca surah Al-Kafirun. Nah, dari situ ya kelompok 1. Ayo. Nyari. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidun ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, sekarang kelompok 2 baca lakum dinukum waliyadin. Sekarang kelompok 3 Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Selanjutnya kelompok 4 baca diawali dengan ta'awudz ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abadtum wa la. Selanjutnya kita setiap kelompok kalian mendiskusikan tentang kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Kafirun ya. Kalian diskusikan pesan yang terkandung di dalam surah Al-Kafirun. Kemudian selain itu materi diskusi yang lain ini salam bersekolah di SD tak jauh dari rumahnya. Tahun ini salam terpilih menjadi ketua kelas. Nah, teman-teman satu kelasnya beragam suku dan agama. Guru agama Islam menganjurkan murid kelas 6 yang beragama Islam untuk sholat zuhur berjamaah sebelum pulang sekolah. Sebagai ketua kelas yang beragama Islam, bagaimana seharusnya sikap salam? Silakan kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian ya. Silakan didiskusikan ya. Nanti ditulis pada kertas lembar dan dipresentasikan. Tugas kelompok kalian selain setelah berdiskusi, ini ada tugas menyusun potongan ayat menjadi ayat yang lengkap daripada surat Al-Kafirun ya. Ayo, sekarang silakan kalian diskusikan
dengan sesama temannya. Bisa dibaca dari ini surah Al-Kafirun, dia di buku paketnya, kalian diskusikan ya. Dibaca benar-benar. Dibaca di sini kan ada artinya, kandungannya kan. Di halaman 9. Halaman 9 kalian baca, kemudian diskusikan. Setelah itu ditulis hasil diskusinya ya. Ya, kandungan aja yang ini kandungan sama sikap si. Ayo didiskusikan dengan benar. Oke, yang sudah nanti ya, yang sudah selesai diskusi, ini ada tugas menyusun surah Al-Kafirun ya. Ini Pak Guru bagikan. Nanti kalian susun di tempel di kertas ya. Kertasnya nanti Pak Guru bagikan. Silakan disusun ya. Disusun. Kalau sudah selesai nanti baru ditempel. Kalau sudah ditempelkan nggak bisa lagi diputar-putar ya.
Tak butuh ya, tak butuh. Di pinggir-pinggirnya itu dikasih lem biar dia nggak naik. Apa ya? Ya sudah selesai kerjaannya, di atas kasih nama kelompok 1, apa kelompok 2, apa kelompok 3, apa kelompok 4 ya. Di atasnya ditulis kelompok 4 baru nama kalian. Ini ada dua kan kayak gini. Tuh, ada janya. Itu terakhir. Itu keempat. Terus baris keempat itu berenang nih. Sudah Sudah. selesai. Kita tempel di sini sebagai hasil karya kamu. Berarti gara-gara kena bahan. Oke, perhatikan semuanya. Diskusi dan mengerjakan puzzle sudah selesai ya. Puzzle-nya sudah ditempel di belakang sebagai hasil karya kalian ya. Ayo kelompok 4 segera dipasang dan kita segera presentasi. Ayo, silakan duduk, kita presentasi langsung. Yang pertama silakan kelompok 1. Silakan presentasi di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sikap salam sebagai ketua kelas yang beragama Muslim adalah menyatukan dan menerima temannya beragama Islam bisa disebut berjamaah. Bukan surah kafirun menerangkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti kata secara ibadah orang kafir di zamannya. Orang-orang kafir silakan beribadah sesuai kata-katanya dan kaum muslimin Oke, kita beri aplaus kelompok 1. kelompok kami. Jika salam kalimat dua kelas yang beragama Islam dan Beri aplaus kelompok 2. Beri aplaus kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Itu tadi hasil diskusi kalian mengenai tentang surah Al-Kafirun ya. Untuk memperdalam pemahaman kalian tentang surah Al-Kafirun, mari kita simak sama-sama video pembelajaran yang bersumber dari media internet, khususnya adalah YouTube ya. Kalian bisa belajar melalui media YouTube ya. Sebagai warga negara Indonesia harus saling menghormati terhadap perbedaan keyakinan yang ada. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sikap saling menghormati dan toleransi tersebut terdapat dalam Quran Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 dalam Al-Quran. Jumlah ayat dalam surat Al-Kafirun ada 6 ayat. Surat ini tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah sesudah surat Al-Ma'un. Dinamai Al-Kafirun yang berarti orang-orang kafir diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Mari kita membaca Quran Surat Al-Kafirun beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agama. Makna surat Al-Kafirun: pertama, dengan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak menyembah Allah dengan memperbanyak ibadah. Beribadah kepada Allah dapat dilakukan dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, dengan bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi umat manusia rezeki dan kenikmatan yang berlimpah. Salah satu kenikmatan yang dimaksud yaitu nikmat keislaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad SAW dan menunjukkan agama yang hak. Sebagai hamba Allah, kita wajib bersyukur atas semua kenikmatan yang diperoleh. Selain itu, anak-anak juga menggunakan nikmat tersebut dengan memperbanyak ibadah dan belajar dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, dengan bertoleransi sesama pemeluk agama lain. Agama adalah keyakinan yang dipercayai dan dijalankan oleh umat manusia. Setiap pemeluk agama pasti mempercayai bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang benar. Bertoleransi terhadap agama lain dapat dilakukan dengan menghargai agama yang dianutnya, memberikan kebebasan dalam beribadah, dan tidak mengganggu peribadatannya, serta tidak memaksa mereka masuk Islam. Dengan menjaga perdamaian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat manusia saling menjaga perdamaian dan menjauhi permusuhan, karena permusuhan hanya akan merugikan semua pihak. Kemudian berempati terhadap sesama dapat dilakukan dengan menerapkan sikap peduli terhadap sesama manusia. Menghormati tetangga. Menghormati tetangga dapat dilakukan dengan cara menyapanya saat bertemu, bertutur kata yang baik, menjaga ketentraman dan menolong saat mereka membutuhkan pertolongan. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, demikian dari materi indahnya saling menghormati. Oke, itu tadi materi saling menghormati daripada surah Al-Kafir. Kita lanjutkan. Selanjutnya tadi mengajikan surah Al-Kafirun. Sudah ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya siapa? Qul ya ayyuhal kafirun artinya apa tadi? Qul, katakanlah ayyuhal, hai orang-orang kafir.
Al-kafirun orang-orang kafir. Jadi kuliah yuhal kafirun artinya katakanlah hai orang-orang kafir. Kemudian ayat kedua bunyinya apa yang kedua? La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu artinya aku tidak menyembah. Ma ta'budun apa yang kamu sembah. Jadi kita tidak menyembah apa yang disembah oleh orang kafir. Kemudian ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum artinya dan kamu bukan abiduna menyembah ma a'bud apa yang aku sembah. Jadi orang Islam yang disembah beda dengan orang di luar agama Islam. Orang Islam yang disembah siapa? Orang Hindu yang sembah dewa, ya. Kemudian selanjutnya, wala ana abiduma abadtum. Wala ana dan saya tidak pernah abiduna menjadi penyembah. Ma abadtum apa yang kamu sembah, ya. Kemudian ayat selanjutnya wala ana abiduma abadtum dan saya tidak menyembah apa? Dan kamu tidak dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kemudian diulangi lagi wala antum abiduna ma a'bud dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya. Itu tadi arti daripada surah Al-Kafir. Kemudian kandungannya seperti yang sudah kalian presentasikan tadi. Yang pertama, setiap makhluk beragama harus menghormati kepercayaan agama lain. Kemudian setiap pemeluk agama harus saling menghormati antar umat beragama. Sekarang kita berlatih, ya. Berlatih menggunakan media kuisis. Nanti jawabannya kertas pokok 1, 2, 3, 4 selanjutnya, ya. Setuju? Nah, kita mulai. Kuisis, setelah kuisis nanti kerjakan PR, ya. PR untuk lembar kerja kalian di rumah, ya. Oke, dari kelompok 1. Lakum dinukum waliyadin, bunyi bacaan yang pernah saya adalah yang mana? Nih. Oke, kelompok 2. Dan aku tidak pernah menjadi menyembah apa yang kamu sembah adalah arti dari surah Al-Kafirun ayat ke nomor 3. kelompok 2. Berapa? 4. Kelompok 3. Selanjutnya. Apa soalnya? Nah, jumlah ayat terdapat surah Al-Kafirun berapa ayat? 6 ayat. Hah? 6. Oke, selanjutnya kelompok 4. Surah Al-Kafirun adalah surah yang tergolong dalam surah Makiyah, yang artinya surah tersebut diturunkan di kota
kemudian kita sudah berdiskusi, kemudian sudah berlatih. Nah, kita simpulkan pelajaran pada hari ini ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil mengenai pelajaran surah Al-Kafirun itu adalah yang pertama, kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk apa? Toleransi beragama. Caranya gimana? Gimana cara bertoleransi? Tidak mengganggu ibadahnya orang lain. Seperti hasil diskusi kalian tadi. Kalau teman kalian beragama di luar Islam, jangan dipaksa untuk misalnya waktu sholat zuhur, jangan dipaksa untuk sholat ya. Jadi biarkan mereka melaksanakan sesuai apa yang mereka mau. Ya, kalau orang Islam baru boleh kalian ajak untuk sholat zuhur. Surah Al-Kafirun sama-sama ya. Kalian hafalkan di rumah surah Al-Kafirun. Nanti minggu depan kalian stop ya. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Sebelum Pak Guru akhiri pelajaran pada hari ini adalah tugas kalian kerjakan di rumah ya. Minggu depan dikumpul sekalian bacaan hafalannya ya. Tugasnya itu dikerjakan di rumah. Minggu depan dikumpulkan beserta hafalan surah Al-Kafirun. Sebelum kita tutup, sekali lagi kita baca surah Al-Kafirun sama-sama. Dan nanti kita tutup dengan doa setelah selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, kita akhiri pelajaran hari ini dan minggu depan jangan lupa disiapkan pelajaran selanjutnya, yaitu menghafal surah Al-Kafirun dan LKPD-nya dikerjakan di rumah. Pak Guru akhiri kita ucapkan sama-sama pelajaran hari ini kita ucapkan sama-sama alhamdulillah. Nah, semoga pertemuan hari ini, pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ada salah katanya Pak Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.